Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Servita Suyendra dengan NIM 4221250002 dari PSIK 22A Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan diferensial Euler orde 2 homogen menggunakan Python. Persamaan Euler adalah jenis persamaan diferensial yang sering muncul dalam berbagai masalah fisika dan teknik. Nah, persamaan Euler orde 2 homogen memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat y double aksen ditambah bx y aksen ditambah cy sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah konstanta dan y adalah fungsi dari x. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu ax kuadrat ditambah b dikurang am ditambah c sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke codingannya, yaitu yang pertama di sini saya mengimpor library SymPy yang digunakan untuk melakukan perhitungan simbolik matematika, termasuk manipulasi persamaan dan solusi persamaan diferensial. Saya menggunakan AS ini untuk menyingkat dari SymPy menjadi ASP agar lebih mudah. Kemudian selanjutnya saya mengimpor library NumPy yang digunakan untuk operasi numerik seperti array dan perhitungan matematika pada array. Dan saya mengimpor Matplotlib itu untuk membuat plot grafiknya dan mengimpor fungsi display dan mat untuk menampilkan output dalam notebook Jupyter dan digunakan untuk menampilkan ekspresi matematika dalam format latex yang lebih rapi. Nah, pada function def-plot Euler solution ini adalah definisi fungsi plot Euler solution yang digunakan untuk membuat plot grafik solusi persamaan Euler. Nah, fungsi ini menerima beberapa argumen, yaitu yang pertama solution, ekspresi simbolik yang mewakili solusi persamaan Euler, dan X adalah simbol X yang digunakan dalam persamaan, dan C1, C2 ini adalah simbol konstanta integrasi. Plot range ini adalah tuple yang menentukan rentang nilai X yang akan digunakan untuk plot grafik. Defaultnya adalah 0,1 hingga 5. Kemudian pada function f sama dengan SP lambda pi x C1 C2 solution NumPy ini adalah untuk mengubah ekspresi simbolik solution menjadi fungsi lambda NumPy yang dapat dievaluasi secara numerik. Fungsi lambda ini akan menerima nilai x, C1, dan C2 sebagai input dan mengembalikan nilai solusi yang sesuai. Kemudian pada xVals ini, untuk membuat array NumPy xVals yang berisi 400 titik yang berjarak sama dalam rentang yang ditentukan oleh plot range. Titik-titik ini akan digunakan sebagai nilai x untuk mengevaluasi solusi dan membuat plot grafik. Nah, pada PLT figure ini, untuk membuat objek figure Matplotlib dengan ukuran 10 inci lebar dan 6 inci tingginya. Pada for C1 file ini, untuk loop yang akan mengintegrasi melalui nilai-nilai C1 yang mungkin minus 1, 0, dan 1. Dan pada for C2 file ini, untuk loop yang akan mengintegrasikan melalui nilai-nilai C2 yang mungkin minus 1, 0, dan 1. Dan if C1 file ini adalah jika C1 dan C2 keduanya bernilai 0, maka solusi akan menjadi 0 dan tidak perlu diplot. Oleh karena itu, kita menggunakan continue untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian pada yVals ini adalah untuk mengevaluasi solusi untuk setiap nilai x dalam xVals dengan menggunakan fungsi lambda f dan nilai C1 dan C2 yang sedang diiterasi. Hasilnya disimpan dalam array NumPy yVals. Kemudian pada PLT plot ini adalah untuk membuat plot grafik dengan xVals sebagai sumbu x dan yVals sebagai sumbu y. Label untuk setiap kurva diatur sesuai dengan nilai C1 dan C2. Nah, pada PLT xLabel ini adalah untuk mengatur label sumbu yx menjadi x dengan ukuran font 12, dan PLT ylabel ini untuk mengatur sumbu y menjadi yx dengan ukuran font 12, dan PLT title ini adalah untuk mengatur judul grafik yang akan dihasilkan nanti, dan untuk PLT legend ini adalah untuk
untuk menampilkan legenda yang menunjukkan label dari setiap kurva, dan PLT grid menampilkan grid pada plot, dan PLT show adalah untuk menampilkan grafiknya. Kemudian selanjutnya yaitu pada depth solve Euler equation ini adalah untuk mendefinisikan simbol dan konstanta, di mana X itu adalah X sama dengan SP simbol itu untuk mendeklarasikan simbol X sebagai variabel independen dalam persamaan diferensial. Y sama dengan SP function YX itu adalah untuk mendeklarasikan Y sebagai fungsi X dan merupakan solusi yang ingin kita cari. Dan M sama dengan SP simbol M itu adalah mendeklarasikan simbol M yang akan kita gunakan dalam persamaan karakteristiknya. Kemudian C1, C2 sama dengan SP simbol C1, C2 itu untuk mendeklarasikan konstanta integrasi C1 dan C2 sebagai simbol simpai. Nah, untuk menampilkan persamaan Eulernya, untuk judulnya saya menggunakan DisplayMath, tentukan solusi dari, dan DisplayMath SP latex ini untuk menampilkan persamaan diferensial Euler dalam format latex yang rapi dengan label 4. Dan untuk menampilkan persamaan karakteristiknya, saya membuat subjudulnya dengan DisplayMath persamaan karakteristik untuk 4 adalah, dan karak X sama dengan A M2 ditambah B dikurang 2 M ditambah C itu adalah menghitung persamaan karakteristik berdasarkan koefisien A, B, dan C. Dan untuk menampilkan persamaan karakteristik dalam bentuk standarnya, saya menggunakan DisplayMath SP latex char X sama dengan 0. Kemudian untuk mengembangkan persamaan karakteristik jika ada suku-suku yang bisa disederhana, saya menggunakan cara X expand sama dengan cara X expand. Kemudian untuk menampilkan persamaan karakteristik yang sudah dikembangkan, saya menggunakan DisplayMath SP latex cara X expand sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan karakteristiknya, saya menggunakan cara X factored sama dengan cara X faktor. Nah, DisplayMath ini untuk menampilkan persamaan karakteristik yang sudah difaktorkan. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan karakteristik dan menentukan solusinya, saya menggunakan root sama dengan SP solve set car M car X N. Itu untuk menyelesaikan persamaan karakteristik untuk mendapatkan akar-akarnya. Kemudian if len root sama dengan 2 ini adalah untuk menangani kasus di mana ada dua akar real berbeda, yaitu M1, M2 ini adalah untuk mengambil nilai akar-akar dari himpunan solusi roots. Dan untuk menampilkan akar-akar tersebut, saya menggunakan DisplayMath M1, M1, M2 sama dengan M2. Nah, untuk menghitung solusi umum persamaan Eulernya, saya menggunakan solution sama dengan C1 X M1 ditambah C2 X M2. Nah, solution STR ini untuk mengonversi solusi ke format latex untuk ditampilkan nanti. Kemudian plot Euler solution ini untuk memanggil fungsi plot Euler solution untuk membuat grafik solusinya. If len root sama dengan 1 ini akan menangani kasus di mana ada satu akar kembar, dan M1 ini ada M1 sama dengan leads roots 0 ini untuk mengambil nilai akar dari himpunan solusi roots. Dan DisplayMath M1 sama dengan M2 M1 sama dengan M1 itu adalah untuk menampilkan akar kembar tersebut. Nah, if M1 sama dengan 0 ini akan memeriksa apakah akar kembarnya adalah 0. Jika ya, solusi umum akan memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Nah, kemudian pada solution STR ini itu akan mengkonversi solusi ke format latex yang untuk ditampilkan nanti. Dan plot Euler solution ini adalah untuk memanggil fungsi plot Euler solution untuk membuat grafik solusinya. Dan else ini adalah untuk menangani kasus di mana akar-akar persamaan karakteristik adalah bilangan kompleks, dan alpha ini adalah untuk mengambil bilangan real dari akar pertama, kemudian beta ini untuk mengambil bagian imajiner dari akar pertama,
Dan display mat ini adalah untuk menampilkan akar-akar kompleks itu. Pada solution sama dengan SPX itu akan menghitung solusi umum persamaan Euler dengan akar kompleksnya. Dan kemudian untuk mencetak pesan bahwa solusi tidak dapat diplot karena mengandung bilangan kompleks, saya menggunakan print solusi mengandung bilangan kompleks tidak dapat diplot. Kemudian untuk menampilkan solusi umumnya, saya menggunakan judul dengan display mat. Jadi solusi umumnya adalah, kemudian display mat solution STR ini untuk menampilkan solusi umum dalam format latex yang rapi. Nah, dari penggunaan function yang sudah dibangun, fungsi ini akan menyelesaikan persamaan Euler dengan koefisien yang diberikan, menampilkan langkah-langkah penyelesaian solusi umum dan grafik solusi jika solusi bilangan R. Nah, solusi dari soal kita ini, X kuadrat Y double aksen dikurang 7XY aksen ditambah 16Y sama dengan 0 itu adalah M kuadrat dikurang 8M ditambah 16 sama dengan 0, dan kemudian kita dapat pemfaktorannya yaitu M dikurang 4 kuadrat sama dengan 0, dan karena M1 dan M2 nya sama, maka kita dapat solusi umumnya yaitu X pangkat 4 C1 ditambah C2 logaritma X. Nah, bisa dilihat ini grafik solusi dari persamaan Euler tersebut. Nah, untuk contoh soal yang lain kita ganti di sini koefisiennya menjadi 1 dan di sini minus 4, kemudian 6. Kemudian kita runkan, maka di sini terdapat M2 dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0, dan akar faktorannya itu M dikurang 3 dan M dikurang 2 sama dengan 0, maka akarnya itu kan berbeda, jadi M1 sama dengan 2 dan M2 itu sama dengan 3, maka jadi solusi umumnya adalah C1X kuadrat ditambah C2X pangkat 3, dan ini adalah solusi umum dari koefisien yang kita ubah tadi. Nah, untuk contoh soalnya itu kita ganti juga di sini 4 dan di sini minus 6. Kita coba ya. Di sini 4 dan kita runkan. Nah, maka solusi umum maka persamaan karakteristiknya juga berubah, yaitu 4M kuadrat dikurang 10M ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian pemfaktorannya itu 2M dikurang 2, 2M dikurang 1 sama dengan 0. Dan akarnya itu jadi beda, yaitu M1 sama dengan 1/2 dan M2 sama dengan 2. Maka solusi umumnya yaitu C1 akar X ditambah C2 X kuadrat. Dan ini adalah grafik solusi persamaan Euler yang tadi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.